sedikit, jadi kami mengambil positioning, ya background saya psikologi. Kemudian saya menemukan bahwa memang banyak masalah pernikahan itu di awal dari lemahnya perencanaan dalam rumah tangga. Ada seorang istri menikah sama suaminya ya, ini dua-dua anak hebat ya, orang pinter ya. Kemudian si suami bilang sejak awal, sayang, saya ini pekerja hanya seorang ASN, gaji saya kecil, kita mungkin batasi anak. Tapi si istri dengan semangatnya, girahnya yang luar biasa, tidak. Rizki minallah, oke. Akhirnya mereka punya anak sampai berderet-deret, sampai ada yang kembar, ya, rizki dari Allah. Kemudian sampai akhirnya satu hari si suami ketahuan tiba-tiba berselingkuh. Ternyata kenapa selingkuh? Ternyata si istri sudah 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena kelelahan. Karena capek ngurus anak. Bahkan si istri sambil menangis mengatakan sejak punya anak pertama, mereka nggak punya kamar, karena kamarnya cuma 1, anaknya ada 6, kemudian mereka tidak punya ruang untuk berhubungan seksual, mereka tidak punya waktu untuk berbicara, mereka tidak punya waktu untuk bercengkrama dan berkasih sayang. Karena sibuk dengan anak, bayangkan coba. Seandainya si istri memahami ilmu perencanaan ya, bagaimana tidak ada masalah dengan punya anak banyak, silahkan. Tapi tingkatkan penghasilan, tingkatkan fasilitas, tingkatkan pendapatan. Ini yang bisa mengurangi tingkat stres. Bapak Ibu bayangkan di situasi seperti ini banyak orang menghadapi masalah ekonomi. Salah satu yang menyumbang terbesarnya kemiskinan itu adalah salah satunya adalah pendapatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berapa besar gaji yang diperoleh, tetapi apakah mampu menyesuaikan dengan gaji yang diperoleh dengan keinginan. Yang kedua juga masalah tekanan. Ini juga masalah-masalah pernikahan yang terjadi karena stres. Stresnya ternyata kenapa? Karena uang. Uang ini kenapa masalahnya? Karena terlalu banyak gaya. Bayangin ada pasangan yang gajinya 10 juta, cicilannya 9.900.000. Bayangin coba. Jadi mereka nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu untuk memikirkan acara keluarga, mereka habis hanya untuk bayar cicilan. Sehingga apa? Dua-duanya mau bercerai karena stres. Tidak punya waktu untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup keluarga. Gajinya dan uang makan yang dia tersisa hanya pas-pas sekali. Akhirnya istri punya penghasilan, ya dibantu istrinya, tetapi tetap aja tidak mencukupi. Karena apa? Karena terlalu banyak gaya. Padahal istrinya bilang, sayang sebenarnya kita bisa beli rumah yang lebih murah. Tapi si suami dengan gayanya, gengsi dengan keluarga dan temannya, pengen mendapatkan anaknya rumah yang besar, rumah di komplek yang ada security-nya, yang itu akhirnya membuat mereka stres. Kemudian juga masalah keluarga ini juga yang kami identifikasi juga masalah ekonomi ini juga penting. Banyak istri yang tidak mau mengurangi gayanya tadi, ya biaya hidupnya tinggi, standarnya tinggi. Akhirnya suatu hari ada seorang suami yang email saya, Pak, saya terkena penyakit menular seksual, dan ini ternyata setelah dicek didapati dari dia kerjanya jalan-jalan sama teman-temannya, semua gaji saya, ATM saya dia pegang. Ternyata dia merasa tidak cukup, akhirnya dia melacurkan diri demi bisa bergabung dengan sosialita itu. Bayangin itu. Jadi masalah rumah tangga ini memang rumit. Ada juga konflik mertua dan menantu, konflik anak dan orang tua. Tetapi saya mendapati ada 3 hal yang menjadi kunci utama suksesnya pernikahan. Yang pertama adalah spiritualitas, ini penting. Ya. Saya dulu punya istri, sampai sekarang setia, alhamdulillah saya juga sangat mencintainya. Karena apa? Karena dia setia. Ketika saya nggak punya uang, saya sekolah di luar negeri, beasiswa selalu terlambat, kemudian saya juga kurang perhatian karena saya sibuk mengerjakan disertasi, tapi karena spiritual istri saya bagus, dia bisa sabar, mendampingi saya sampai akhirnya saya bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi faktor spiritual penting. Karena ada juga orang yang uangnya cukup, bercerai juga. Jadi 3 serangkai. Yang kedua, ekonomi ini penting. Ekonomi ini minimum kebutuhan dasar. Kalau para suami tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar, disitulah awal mula rumah tangga itu rusak. Orang kalau lapar tidak bisa konsentrasi. Orang kalau lapar tidak bisa mendengar ceramah dengan baik karena sulit berkonsentrasi. Orang kalau lapar mudah marah dan dekat dengan perbuatan kejahatan dan kriminal. Nauzubillah.
Dan yang ketiga tadi ekonomi, spiritual, dan yang ketiga psikologikal. Perhatian, kasih sayang, ya. Walaupun para istri tidak cukup hanya dengan kasih sayang dari psikologikal itu termasuk seksual. Seksual ini termasuk salah satu yang bisa membendung perceraian. Tetapi seksual juga menjadi salah satu faktor pendorong orang bisa bercerai. Karena seksual itu adalah kebutuhan dasar biologis, sama kayak makan dan minum. Kalau pasangannya tidak bisa memenuhinya, tentu saja dia akan melakukan, ibaratnya orang lapar itu harus makan, orang haus itu harus minum, orang buka puasa itu harus minum, nggak bisa ditahan. Nah, ternyata banyak istri-istri didapati menolak ajakan hubungan seksual suaminya tanpa alasan yang syar'i. Alasannya capek, malas, keramas, segala macam, itu akhirnya membuat si suami, sementara si suami di luar sana mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Dia naik pesawat disambut dengan pramugari, dia pergi ke mall dengan ramah pelayan SPG menyambutnya. Dia pergi ke rumah makan restoran itu disambut dengan mulia. Tetapi di rumahnya istrinya cemberut, marah-marah, tidak mau melayani suaminya, itulah yang akhirnya muncul ide-ide untuk melakukan perselingkuhan. Dalam kasus selingkuh, saya mendapati bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin seorang melakukan selingkuh tidak ada penyebab. Pasti ada dorongannya. Makanya cerai itu ada push faktor dan pull faktor. Faktor pendorong, faktor penarik. Besok ibu-ibu yang mau ikut silahkan. Ada iklannya di Instagram saya, @muhammad_iqbal_phd. Jadi, masalah rumah tangga ini masalah yang cukup rumit menurut saya. Apalagi di saat kita ekonomi sekarang lagi bermasalah, ya. Tetapi ibu-ibu sekalian, saya ingin merasakan begini. Banyak ibu-ibu mengatakan begini, kan Pak, urusan mencari nafkah itu urusan suami. Betul. Tetapi ada kalanya saya menemukan banyak suami-suami yang malas. Suami-suami yang tidak bergairah hidupnya. Suami-suami yang kehilangan semangat hidupnya. Suami-suami yang tiba-tiba berhenti kerja, pensiun dini, tidak mau bekerja. Di saat itulah peran istri harus muncul. Ajak dia, bantu dia, dukung dia, bersama-sama membangun usaha bersama. Makanya saya salut sama ibu-ibu yang hari ini punya usaha, jangan berhenti menyerah, jangan berhenti berusaha, teruslah bergerak. Ya, Insya Allah kalau dari 1.000 pergerakan masa nggak ada satupun yang dapat. Makanya saya salut sama ibu-ibu yang terus bergerak, ya, melakukan usaha-usaha, berbisnis dan lain-lain. Kemudian dalam psikologi pernikahan kami juga membahas tentang pendidikan anak, ya, bagaimana orang tua ini sekarang, kenapa banyak anak melawan sama ibunya, anak melawan kepada ayahnya, karena salah satunya adalah orang tua yang tidak respect. Anak-anak yang tidak respect kepada orang tua apa? Karena orang tua yang tidak konsisten dan tidak memiliki keteladanan. Ceramah terus, maunya memarahi. Akhirnya anaknya setiap mendekat ketika ingin bertemu menjauh dari orang tuanya karena takut dimarahi dan dicari kesalahannya. Jarang sekali orang tua tuh mengapresiasi, memuji, memberi semangat. Tapi banyak orang tua selalu mencari kesalahan anak sehingga anak menjauh dari orang tua. Kemudian juga dalam psikologi pernikahan juga di sini digambarkan kasus-kasus yang kami tangani, ya. Bagaimana peran ayah juga penting, ya. Makanya ayah sebagai pemimpin juga masalah kita krisis kepemimpinan dalam sosok laki-laki sejati, ya, sebagai pemimpin. Maka ada bahasa pantun Melayu mengatakan, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Ini bisa menggambarkan tentang pentingnya kita semua untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, dan termasuk juga membangun relasi keluarga. Bahwa menikah itu bukan hanya kita pribadi, tapi menikah juga adalah kita bersama keluarga kita. Ada kisah seorang istri yang tiba-tiba dia menemukan buku diari suaminya. Salah satu isi buku diari suaminya itu apa, tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata suaminya pernah menulis bahwa ia tidak mencintai istrinya karena istrinya menyakiti hati ibunya. Bayangkan coba. Jadi bagi laki-laki, cinta itu bukan hanya mencintai dirinya, tapi mencintai keluarga besarnya, mencintai ibu ayahnya, itu adalah cinta yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa mendapat hati di hadapan mertua, di hadapan keluarga suami, insya Allah cintanya akan bertambah. Tapi kalau ibu menyakiti keluarganya, menghina, merendahkan, itu membuat mereka sangat tidak mencintai ibu semua. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin selanjutnya kita bisa buka dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iqbal. Ini sudah bergabung kurang lebih ada 42 peserta. Bagi Mbak dan Mas kalian yang mau bertanya, boleh tulis di kolom
komentar, ataupun bisa juga mau diaktifkan suaranya. Oh ini ya dari Bapak Iqbal, alamat Instagramnya adalah @muhammadiqbalphd. Gitu. Ada yang sudah mau bertanya, Mbak dan Mas sekalian? Atau kalau misalnya dirasa malu, tanya di grup. Di sini ada reply private atau balas pribadi. Boleh nanti WhatsApp ke saya juga gitu. Nah, ini mungkin ini ada yang mau bertanya sebelumnya? Oke, Pak. Kalau saya ini tadi bahas sama para mitra Warung Umat, Mbak dan Mas sekalian. Ya. Kemarin saya sempat dengar di Spotify gitu ya, di audio, bahwa sebenarnya adalah yang bisa menimbulkan konflik di masa WFH sekarang itu adalah pembagian peran nih. Kalau misalnya tidak dikomunikasikan soal pembagian peran ini justru bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau menurut Bapak Muhammad Iqbal sendiri, bagaimana nih Pak peran yang sebaiknya gitu ya? Atau bagaimana cara komunikasinya ketika sudah masuk ke masa semua tuh di rumah, ngumpul-ngumpul di rumah gitu. Ada tips khusus nggak nih Pak ketika untuk work from home ini? Ya, bagaimana tadi Pak? Kunci intinya pertanyaannya Bu? Halo? Halo, nggak dengar? Halo? Halo? Halo, nggak dengar? Halo? Halo? Bisa dengar? Halo? Halo? Ya, Pak. Suaranya masuk, Pak. Masuk ya? Oke, jadi tadi mohon diulangi pertanyaan tadi Bu Okina gimana intinya? Halo? Halo. Tadi yang saya dengar pembagian peran, Pak. Oh iya, pembagian peran ya. Jadi ini penting para ayah ya juga. Jadi bonding itu harus dibangun dengan cara apa? Dengan cara membangun kebersamaan. Dan ternyata keintiman dalam keluarga itu kenapa kita sering berantem sama pasangan? Salah satunya karena nggak dekat. Walaupun kita hidup bersama, tidur bersama, mandi bersama, tetapi banyak yang tidak dekat. Dan di saat work from home ini adalah akhirnya kita mengetahui semua permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nggak bisa lari lagi. Dan kita harus hadapi. Jadi menurut saya ini penting juga masalah paradigma para suami juga tentang kerja, bahwa yang membantu mengerjakan rumah itu adalah bukan hanya para istri, tetapi para suami juga diperlukan perannya. Saya banyak menemukan istilahnya begini, banyak suami ini ingin dilayani seperti raja, tapi dia lupa bahwa raja itu, yang namanya disebut raja itu, menyediakan istana dan memberikan dayang-dayang untuk permaisurinya. Inilah sudah tidak mengasih uang belanja, sudahlah gajinya pas-pasan, meminta istrinya menjalankan peran yang macam-macam, itu yang disebut dengan tidak adil menurut saya. Jadi, yang diperlukan pasangan kita agar cinta itu tumbuh bukan hanya soal uang, bukan hanya soal perhatian, tetapi juga supporting, kebersamaan, dan dengan kebersamaan itu membangunkan mental yang sehat dan menguatkan daya tahan tubuh kita. Jadi di saat seperti ini, bantulah pasangan kita untuk berbagi peran, buat rencana, komunikasikan ibu-ibu yang sedang ini punya masalah dengan suaminya, komunikasikan dengan baik. Sayang, kita harus berbagi peran, bantu saya ya. Termasuk juga begitu ketika suami ibu menghadapi masalah ekonomi, bantu juga. Jadi saling membantu. Demikian jawaban saya. Oke. Jadi tadi kita dikasih tipsnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Bagaimana contoh cara perencanaan keluarga Pak Iqbal? Jadi secara personal nih Pak Iqbal.
diskusi apa Oke, baik. saja yang sebaiknya dilakukan dengan pasangan. Ya, jadi keluarga saya juga tidak ideal seperti yang dibayangkan. Kami juga manusia biasa, tentu saja punya kelemahan. Tetapi pengalaman saya dulu, saya sangat erat hubungannya sama istri saya karena istri saya setia. Itu aja kuncinya. Ketika saya susah, ketika saya sekolah di luar, istri saya mendampingi. Padahal istri saya jadi keluarga yang mapan. Dia rela meninggalkan keluarganya demi saya. Ya, tinggal di kontrakan kos-kosan di flat kecil di luar sana. Tapi dia setia. Kesetiaan itu yang akan dikenang. Jadi kami pun punya perencanaan yang matang tentang bagaimana tentang anak misalnya. Kita bicarakan. Ternyata istri saya oleh dokter tidak boleh punya anak banyak karena 3 kali sesar kalau di Malaysia itu dibatasi ya. Ya kita terima ya kalau dan dengan pembatasan itu akhirnya kita bisa meningkatkan kualitas anak kita dari gizinya, pendidikan terbaiknya ya. Jadi bukan soal jumlahnya tetapi juga kualitasnya. Ini yang harus penting. Kedua juga kami punya rencana tentang bagaimana pola asuh anak. Ya, kami diskusikan. Ya, kita tulis rencana ke depan anak A, sekarang dia mau gimana, ditumbuhkan minatnya. Jadi orang tua itu ibarat pelatih bola, ibarat pelatih atletik. Dia harus punya program, tidak boleh menyerahkan dengan keadaan. Sekarang kebanyakan orang tua menyerahkan dengan keadaan. Ketika anaknya main game, dibiarin. Ketika anaknya main gadget, dibiarin. Tapi nggak ada program untuk bagaimana membentuk karakternya, membangun soliditasnya. Seperti yang kami lakukan sekarang di bulan Ramadan, alhamdulillah, anak kami minta untuk setiap sore jam 5 membagikan takjil ke orang-orang susah di sekeliling rumah kami. Jadi naik sepeda bersama teman-temannya, belajar membagi. Jadi bukan hanya hafalan, tapi perilaku-perilaku sosial juga harus dilatih. Kebanyakan orang sekarang itu pengen anaknya hafal Quran, pengen anaknya IPK-nya nilainya tinggi, ranking hebat, bagus, nggak salah. Tetapi harus diimbangi dengan akhlak, karakter. Latih mereka bela diri, wajibkan mereka bela diri, olahraga, wajibkan mereka naik gunung, untuk melatih mental mereka supaya mereka tidak mudah menyerah dan memiliki daya juang yang tinggi. Ini yang kurang selama ini saya melihat banyakkan orang tua itu hanya menginginkan nilai akademik, tapi tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Untuk itu, akhlak yang baik itu harus dibentuk dari sekarang. Ramadan ini saat yang tepat untuk bagaimana melatih anak kita berbagi. Supaya anak kita bersedekah tidak cukup dengan ayat-ayat tentang sedekah, tapi harus dicontohkan. Harus diberikan contoh bagaimana memberi sedekah, bagaimana peduli. Ya. Jadi hari ini kalau anak ibu memiliki rezeki yang baik, latih mereka untuk berbagi. Ya, daya juang ya. Contoh sederhana gini, kalau ada anak kita dibully, apa jawaban ketika dia pulang mengadu? Kita pasti mengatakan, kenapa nggak kamu tonjok? Kenapa nggak kamu lawan? Itu jawaban-jawaban yang rata-rata digunakan orang tua. Tetapi ada anak yang mengatakan begini, ketika dia minum susu ultra, datang main ke anak kampung, susu ultranya diambil. Lalu ibunya marah. Anaknya mengatakan, Bu, nggak usah marah, biarin deh. Kita bisa beli lagi, tapi mereka belum tentu bisa beli lagi. Siapa tahu mereka pengen banget. Aku ikhlas kok. Itu yang disebut dengan akhlak. Jadi mencetak anak-anak yang berkarakter itu harus dengan pengorbanan, harus dengan usaha, harus dengan program. Tidak boleh hanya dengan mengandalkan sekolah saja, tapi orang tua nggak punya tanggung jawab. Jadi orang tua harus punya program, oh ini anak saya kayaknya cengeng nih, gimana ya dia biar tangguh, ikutkan dia silat, ikutkan dia taekwondo, ikutkan dia karate. Oh anak saya ini kayaknya daya juangnya lemah, ajak dia naik gunung nanti, kalau sudah normal. Ajak mereka traveling, ajak mereka untuk bagaimana memahami Indonesia sehingga memiliki wawasan yang luas. Saya kira demikian perencanaan-perencanaan yang bisa kita terapkan dalam diri kita, sehingga mereka memiliki keinginan. Ajak dialog. Makanya di bulan Ramadan itu bukan hanya hafalan, bukan hanya baca Quran, tetapi ada dialog agama di sana. Ceritakan tentang sejarah para nabi, sejarah agama, apa itu Tuhan, dan lain-lain. Sehingga mereka memiliki rasionalisasi beragama juga, tetapi diimbangi dengan hafalan juga. Demikian jawaban saya, Mbak Tina. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana membangun komunikasi yang sehat, dan tadi kan kaitannya soal dialog ya Pak ya, terutama di bulan Ramadan ini. Gimana nih Pak? Ya, jadi membangun komunikasi yang pertama adalah, saling respect, saling memuji, itu penting. Kalau pasangan kita nyaman, itu insya Allah dia akan dekat dengan kita. Komunikasi itu ibarat jembatan. Kalau setiap pagi kita berantem, kita menghina, saling menyalahkan, saling merendahkan, itu ibarat satu mencabut tiangnya. Berantem lagi besok cabut tiangnya lagi, hina lagi cabut tiangnya. Dan rumah tangga itu tinggal runtuhnya saja. Tapi kalau setiap pagi pasangan itu memuji, tambah satu tiang. Mengapresiasi, tambah tiang lagi.
memuji lagi, tambah tiang lagi, sebesar apapun air bah yang datang, tiang itu akan tangguh, karena tiangnya semakin kokoh. Itu yang menyebabkan kenapa komunikasi kita bermasalah, karena perspektif ada salah satu di antara kita ada yang saling merendahkan, ada yang merasa lebih hebat. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ceritanya kenapa banyak suami-suami takut istri? Karena salah satunya ternyata si suami pernah selingkuh, lalu ketahuan, dan dia takut aibnya dibuka. Kira-kira begitu. Baru dia sadar, kalau enggak sombongnya minta ampun. Banyak suami-suami yang menganggap rendah wanita, yang menganggap dia lebih hebat. Suami-suami yang hadir di sini saya sampaikan. Ingat kata-kata kita ketika pertama kali kita bertemu dengan calon mertua. Kita datang dengan membawa seserahan, beranggah ungguh, sopan santun, meminta anaknya. Lalu istri kita meninggalkan rumah taknya yang nyaman, orang tuanya yang sudah tua-tua, meninggalkan pekerjaannya, padahal dia pun sarjana, dia punya ijazah demi kita. Tapi kenapa setelah ikut kita, dia tidak dibahagiakan? Betapa sakit hati orang tuanya, betapa malu dia, betapa sakit hati orang tuanya ketika mengetahui ketika menikah, anaknya tidak dibahagiakan, malah dibentak, bahkan ada yang memukulnya. Saya kira komunikasi itu harus dimulai dari paradigma kita tentang hubungan itu, bahwa tidak ada yang paling lebih hebat, tidak ada merasa lebih hebat, tidak ada merasa yang lebih mulia, semuanya sederajat, tinggal bagaimana berbagi peran. Sebagai istri, peran kita sebagai kopilot, pendamping, untuk mengambil keputusan, tanya suami kita, apa yang harus dilakukan sayang? Kita punya uang sekian, boleh nggak aku beli ini? Boleh. Dikomunikasikan. Suami juga ingin beli kendaraan, tanya istrinya mau warna apa. Kadang-kadang walaupun udah dibeli, berbahasa basi. Itu wujud saling menghargai pasangan kita. Kalau pasangan itu saling menghargai, Masya Allah, nikmat sekali. Saling mencintai, kemanapun nempel kayak perangko, nyaman. Khususnya ibu-ibu saya ingatkan, jangan selalu marah. Jangan ngomel. Karena ngomel dan marah itu membuat suami kita jauh. Sementara di luar sana, perempuan-perempuan bermanja-manja dengan suami kita karena jabatannya, karena statusnya, karena pekerjaannya. Untuk itu, lakukanlah bagaimana membuat pasangan kita nyaman. Apa itu? Mendengarkan. Komunikasi yang terbaik, seorang komunikator yang baik adalah bukan seorang orator, tetapi seorang yang mau mendengarkan orang lain, menjadi pendengar yang baik, teman curhat yang enak, ya. Itu yang harus kita latih. Demikian, Mbak Kina. Oke, Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan. Ini sebagai, nih ada pertanyaan. Kalau sebagai jomblo yang belum menikah nih, Pak ya, tadi ngomongnya soal persiapan pernikahan. Persiapan mental apa sih yang harus disiapkan dan bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan dengan calon mertua? Ya, kalau jomblo sudah punya calon, ya saya kira perlu dilakukan komunikasi ke konselor pranikah ya. Kami juga siap melakukan itu. Tapi yang belum dapat jodoh begini loh. Saya ada mengatakan begini, saya bukan menuduh ya, tetapi saya menemukan beberapa kasus ada korelasi dengan kepribadian dengan sulitnya dapat jodoh. Kadang-kadang saya menemukan orang yang sulit jodoh ini karena tidak mau bergaul, mengurung diri, membatasi pergaulan, wajahnya suram aja. Gimana orang merekomendasikan dia? Tapi kalau dia supel, penyabar, penyayang, ya, mudah membantu orang, itu orang cepat banget mempromosikan dia. Dengan adik aku saja, dengan abang aku aja, dengan anak aku saja. Karena orangnya supel, menyenangkan dalam pergaulan, lincah, penyabar, pemaaf. Tapi orangnya perlu pencemberut, tidak mau merawat diri, ya, pemarah, ya, tukang gosip. Siapa yang mau menjodohkan dia dengan orang lain? Jadi jodoh itu yang paling cepat itu sebenarnya ada by recommended. Ya. Endorse, nah itu dia, sekarang endorse. Bagaimana dagangan kita kalau mau di-endorse orang, kalau dagangan kita itu tidak terlihat kualitasnya baik, kemasannya buruk, ya warnanya kusam, ya, yang penjualnya marah-marah, ya itu susah. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau punya calon, bagaimana mendekatkan hubungan dengan keluarga. Kuncinya, laki-laki itu kuncinya adalah keluarganya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa mendekati keluarganya, insya Allah mulia sekali. Apalagi ibunya. Tidak ada mertua yang jahat. Semua ibu itu baik. Tetapi kadangkala mereka belum kenal. Untuk itu kenal dengan baik. Ya, mengapresiasi. Kalau ada keluarganya datang disambut. Ya, kalau ibunya datang dibiarkan. Ini enggak. Kadang-kadang baru orang mertua datang baru 3 hari ditanya, ibu pulangnya kapan? Ya Allah, bagaimana mau mendapat kasih sayang mertua? Jadi yang ibu lakukan pertama mengenali pribadinya, tanya. Jadi sini sebelum nikah tanya dulu ya. Tadi saya soalnya baru aja sedih banget. Tadi pagi melakukan konseling seorang ibu ya baru nikah 4 bulan, ternyata suaminya LGBT.
ternyata suaminya gay. Bayangin coba. Cek, cross check, check and recheck dulu. Jangan langsung mentang-mentang putih mulus langsung mau aja. Tapi tanya temennya, tanya saudaranya, telusuri sosial medianya ya untuk mencari tahu. Tanya kejujuran apa benar dia lelaki sejati ya. Ya, kemudian juga yang terpenting kalau sudah menikah nanti harus tegas. Ini penting. Beberapa kasus KDRT terjadi karena wanita ini lemah. Untuk itu perempuan sekalian, para ibu, jangan lemah. Apabila ibu dibentak sekali atau mungkin dipukul ya sekali, kalau bentak masih nggak apa-apa ya, dipukul sekali atau mendapati suaminya berzina, mendapati suaminya narkoba, mendapati suaminya mabuk, segera laporkan kepada wali kita. Kita punya wali ayah, kalau kita takut ayah kita sakit jantung, kepada abang kita, kalau tidak paman, panggil dia. Tanya mau dia seperti apa. Tegas. Kalau keluarga kita galak, ya bukan galak ya, mendukung, support kita, suami kita tidak berani macam-macam. Tapi kebanyakan kenapa banyak mertua umahat itu, perempuan itu disakiti? Karena dia tidak berani berkata kepada keluarganya. Keluarganya pun tidak mau ikut campur sama sekali. Padahal anaknya sudah di ujung tanduk. Leher, pisau sudah berada di leher. Tetapi dia tidak berani juga melaporkan suaminya. Jadi itu penting. Kalau suaminya, orang keluarga kita support, insya Allah suami kita pun menghormati kita. Tapi kalau kita sebatang kara, kita tidak punya keluarga, keluarga kita tidak mau tahu dengan kita, maka ketika ada masalah, mudah sekali suami menakut-nakuti dan melakukan KDRT. Demikian jawaban saya. Ya, Pak. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak. Nih, saat ini kemajuan IT begitu pesat. Terkadang istri selalu menuntut ikut tren termasuk mode dan gaya hidup. Kalau nggak dituruti kadang ngambek. Bagaimana sebaiknya sebagai seorang suami bersikap? Ya, jadi kalau ada uangnya Pak, nggak masalah. Nggak ada masalah. Apa susahnya membahayakan istri? Tetapi yang harus kita lakukan bagaimana merencanakan kehidupan masa depan. Untuk itu, Bapak-Bapak sekalian, kuncinya supaya kita tidak takut istri, jangan kalah set dari awal. Itu kuncinya. Kalau dari awal Bapak udah takut dari istri, lalu didominasi, itu masalah. Katakan sejak awal, I am a leader, you are co-pilot. I am a pilot, you are co-pilot. Itu penting. Jadi setiap dia mau minta keinginan boleh, tapi minta pendapat boleh. Jadi jangan sampai juga kita terlalu pelit dengan istri. Karena saya juga mendapati banyak laporan suami-suami yang pelit. Gajinya puluhan juta, istrinya cuma dikasih 500.000. Dicicil-cicil. Istrinya sampai ngemis-ngemis minta uang. Itu banyak kasusnya. Jadi kalau dia senang, membahagiakan sesekali nggak apa-apa, Pak. Membahagiakan. Tapi jangan sampai menjadi kecanduan untuk belanja online. Ini masalah juga. Ya, bila perlu Bapak-bapak sekali-sekali juga memberikan hadiah nggak apa-apa. Jadi ada tekniknya Pak, untuk seperti teknik membuat orang tidak merokok, caranya gimana? Kasih rokok terus-menerus, sampai jangan berhenti, sampai dia muntah. Lama-lama dia berhenti ngerokok. Belanja juga begitu, beli sampai dia bosen. Tapi nggak juga, biasanya ibu-ibu nggak efektif, malah semakin dahsyat Bu ya. Kuncinya komunikasi. Kalau ibaratnya, yang penting dekat Pak. Kalau dekat itu Masya Allah, semua mudah diatur. Bu Oktina selepas acara ini, kalau suatu hari mobilnya ditabrak orang, ibu marah nggak Bu? Marah, tapi ternyata yang nabrak saya, yang udah kenal, pasti nggak jadi marah. Pak Iqbal yang kemarin ngisi acara, nggak jadi marah, karena kenal. Nah, demikian juga pasangan itu. Untuk itu saling mengenal. Ya, suami istri jangan terlalu kaku. Saya banyak mendapati, mohon maaf, hubungan sangat kaku. Nggak pernah mandi bersama, nggak pernah jalan bersama, sibuk dengan anak, Masya Allah. Makanya sekarang, kalau sudah punya rezeki, kunci pertama adalah ciptakan surga itu di kamar kita, Bu. Kamarnya harus bersih, nyaman. Buat kamar mandi di dalam. Besok-besok kalau suaminya mandi, ikut mandi, kenapa enggak? Itu disunahkan kok. Kita terkadang terlalu kaku. Kita terkadang terlalu tabu bicara seksual. Kita terlalu takut membicarakan itu. Padahal surga itu kita juga bisa ciptakan di dunia dengan istri kita, dengan pasangan kita. Jadi besok-besok kalau istrinya marah-marah, tarik dia ke dalam, mandikan. Itu contoh sederhana. Supaya istrinya nggak marah-marah. Suaminya juga besok itu, suaminya marah-marah, dimandikan. Insya Allah semuanya akan bahagia dan tersenyum. Jadi bangunlah kedekatan, terbuka. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Saya sama istri nggak ada HP saya di password-password. Nggak. Masing-masing tahu passwordnya, boleh ngecek. Sehingga juga kami tidak ada peluang untuk selingkuh, tidak ada peluang untuk bermain hati. Karena semuanya dicek. Kalau punya ternyata tergoda, sampaikan. Aduh, aku kok dakdikduk, tadi ada orang menggodaku, sampaikan sehingga istri kita bisa menjaga kita.
kebanyakan kasus istri-istri suaminya yang selingkuh karena si istri terlalu polos. Si istri terlalu tidak berpikir konspiratif. Jadi berpikir konspiratif itu perlu juga. Loh, kok tiba-tiba malam-malam suamiku minta diantar ke hotel ya? Ada rapat. Apa mungkin malam-malam ada rapat? Berpikirnya harus begitu. Karena kemarin saya baru nangani kasus di mana seorang istri ternyata menangis-nangis, meraung-raung karena mendapati suaminya berzina sudah bertahun-tahun, dan didapati dia beberapa kali mengantarkan suaminya ke hotel tempat suaminya berzina. Karena saking polosnya, bayangin. Jadi istri-istri jangan polos juga, harus punya berpikiran strategik. Curiga itu perlu, walaupun yang nggak boleh itu berlebihan, itu nggak boleh. Tapi jangan mengintegrasi kayak polisi. Tapi cukup dengan berkomunikasi, sayang. Kalau suka sama seseorang, kasih tahu ya. Biar aku remes pakai cabai. Misalnya. Bercanda. Jadi begitu ya. Terima kasih. Oke, berarti tadi kuncinya adalah bangun kedekatan ya Pak Iqbal ya. Nah, iya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini pertanyaannya adalah soal bagaimana di situasi pandemi sekarang ini kan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Ditambah beban pekerjaan publik maupun domestik yang dilakukan di rumah gitu. Nah, gimana cara mengelola emosi supaya bisa stabil nih Pak nih di dalam keluarga? Ya, makanya usahakan jangan lelah. Karena lelah itu membuat kita emosi dan mudah marah. Istilah psikologinya burnout. Senggol bacok. Untuk itu, ya, kelelahan itu harus diimbangi dengan gizi yang cukup, ya, partisipasi dari anggota keluarga, ya, memberdayakan anak. Jangan jadikan anak raja dari sekarang, nanti dia ngelunjak, tapi libatkan dia. Suami juga begitu, dengan cara komunikasi sederhana. Saya walaupun jarang mencuci piring ya di rumah, tetapi saya minimal kalau saya makan, saya cuci piring saya sendiri. Nah, itu saya. Sehingga tidak memberatkan orang lain atau istri saya. Itu sederhana yang bisa saya lakukan. Saya mungkin tidak terbiasa mencuci banyak piring, tetapi minimum kalau saya makan, saya mencuci piring yang saya pakai. Nah, kalau ini bisa diberdayakan kepada semua anak, kepada semua anggota keluarga, insya Allah pekerjaan kita pun semakin berkurang. Ya, jadi sebenarnya support system harus kuat. Sama kenapa kita belajar atau bekerja di rumah itu mudah stres. Karena internetnya lemot, karena laptopnya rusak, karena HP-nya cuma 1, anaknya 5, itu mudah stres. Tapi kalau support systemnya bagus, mesin cucinya bagus, yang langsung bisa kering, ya kan? Ada tuh mesin cuci yang dimasukin tiba-tiba langsung kering, langsung bisa dipakai lagi. Ya support system. Kulkasnya yang dingin, yang bagus ya, kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya, untuk itu kebersamaan pemberdayaan itu penting ya. Para suami, mohon maaf yang hari ini pendapatannya pas-pasan, bekerja keraslah. Bekerja keraslah. Kalau kita bekerja keras, insya Allah jalan itu terbuka. Tidak, kalau kita tanya, kenapa si A bisa kaya, kenapa si B bisa kaya? Karena mereka bergerak. Itu aja kuncinya. Masa dari 100 usaha satu pun tidak ada yang jadi? Pasti ada. Ya, kenapa konflik mertua dan menantu sering terjadi? Karena yang dibagi sedikit. Coba sebulan mertua 100 juta, istri 100 juta, insya Allah semua tersenyum. Tapi yang terjadi sekarang, yang dibagi itu sedikit, itu yang membuat kecemburuan. Jadi, untuk saya demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, siap Pak Iqbal. Berarti tadi balik lagi adalah menjaga kesehatan ya. Bagaimana menjaga gizi juga. Tuh, dari makanan juga dipenuhi gitu ya. Nah, memberdayakan orang lain, anggota keluarga. Oke, sip. Bapak ada satu pertanyaan lagi. Terakhir ya. Ya. Bagaimana jika pasangan belum paham tentang agama, bahkan sholat pun juga masih jarang-jarang. Bagaimana mau mendidik anak dengan fondasi Islam, dan bagaimana juga cara menghadapi pasangan yang tadi itu yang mudah emosi gitu Pak? Ya, kenapa mudah emosi? Karena cara bicara kita terkadang mengundang emosi. Banyak para istri itu memperlakukan suaminya itu menjadi ibu ketiga. Dia udah punya ibu kandung, dia punya ibu mertua, ditambah istri berperan sebagai ibu. Mengawasi, memarahi, ya wajar aja dia marah. Tapi istri itu sebagai sahabat, sebagai cinta sejati, sebagai kekasih. Gimana sih kalau orang pacaran itu kekasihnya makannya jatuh, bajunya kena cipratan cabai? Tentunya nggak dimarahin, dilapin. Kekasih, karena kekasih. Untuk itu para istri jangan berperan sebagai hakim, pemeriksa, penyidik, atau ibu. Tapi berperanlah sebagai kekasih.
Yang kedua adalah agar mereka belajar agama, carikan mereka mentor, kenalkan mereka kepada orang soleh, orang baik. Karena kita pun mungkin tak mampu mendidiknya. Karena susah. Kita aja sudah Islam dari awal aja mungkin berat, apalagi orang yang belajar mu'alaf di tengah-tengah. Tentu saja akidahnya senantiasa terganggu. Carikan dia mentor, kenalkan dia kepada komunitas Islam. Ya. Kemudian untuk anak-anak juga carikan figur selain ayah. Ada paman, ada kakek, yang bisa membuat inspirasi, ada guru menginspirasinya, sehingga anak-anak ini memiliki figur dalam kehidupannya. Demikian jawaban saya. Cukup, Mbak ya? Oke, Pak Iqbal, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bagi Mbak dan Mas kalian yang pertanyaannya belum terjawab. Tapi insya Allah kalau misalnya mau konseling bisa di tadi ya Pak ya, di @rumahkonseling ya Pak ya. Atau Muhammad Iqbal PhD di DM aja. Iqbal PhD ya. Nah, saya mau sedikit ngasih tahu kalau tadi informasi soal Pak Iqbal bahwa besok insya Allah Pak Iqbal akan melaksanakan webinar ya Pak ya, betul ya? Iya. Kaitannya tadi soal tidak jarang terjadi perselingkuhan gitu. Nah, insya Allah Bapak Muhammad Iqbal bersama istri ya Pak ya, akan webinar soal selingkuh, cara mencegah dan solusinya bersama pasangan konselor, penulis buku psikologi pasangan, Bapak Muhammad Iqbal PhD, dan juga Ibu Kismah Fauzia. Ya, hari Kamis jam 1 sampai jam 2 di Zoom online meeting room. Tapi kali ini ada HTM-nya, yakni untuk satu orang daftar 100.000, tapi kalau misalnya bergrup bisa 75.000 ya Pak ya? Iya. Ini saya share nih ya. Oke, karena waktunya sudah, ini info dari Pak Iqbalnya. Nanti mungkin akan saya bantu share di grup juga Pak. Oke, thank you. Iya. Oke, makasih ya. Saya pamit dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, suara saya kedengeran ya Pak ya? Boleh di back dulu Pak bagian screen-nya. Oke, iya. Nah, terima kasih atas waktunya Mbak dan Mas sekalian. Insya Allah ini sudah saya rekam. Kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, insya Allah bisa dilihat lagi materinya. Nah, terima kasih juga atas perhatiannya kepada Bapak Iqbal, juga monggo kalau misalnya mau undur diri. Terima kasih, semoga berkah di 10 hari terakhir Ramadannya. Bukan 10 hari lagi, udah tinggal 3 hari lagi ya kurang lebih gitu. Mudah-mudahan kita masih bisa mengejar ridhonya Allah. Kemudian kepada Mbak dan Mas sekalian, juga terima kasih juga sudah sejauh ini bergabung di Warung Umat. Insya Allah kita bareng-bareng lagi. Kalau tadi kita kuatkan sisi ekonomi juga, bisa lewat Warung Umat juga. Nah, saya mau sedikit resume review materi hari ini, bahwa ada 3 hal yang penting yang dibangun di dalam pernikahan. Kalau tadi menurut Bapak Muhammad Iqbal, yang pertama adalah spiritualitas, bagaimana masing-masing keluarga harus sama-sama membangun gitu ya, saling mengingatkan. Yang kedua adalah sisi ekonomi, kalau misalnya yang satu belum bisa mendukung, maka yang lain harus bisa mendukung. Mungkin salah satunya juga dengan Mbak dan Mas berikhtiar di Warung Umat ini. Kemudian secara psikologis dengan perhatian dan kasih sayang gitu. Jangan sampai tadi istri menjadi ibu ketiga ya katanya. Nah, pembagian peran juga penting di dalam keluarga, bagaimana terus bisa kita mendengarkan, membangun visi misi bareng lagi, meluruskan kembali. Kemudian jangan lupa untuk terus membangun komunikasi bersama, tidak ada yang ditutupi, supaya bisa lancar komunikasinya juga bersama anak, begitu. Nah, terima kasih Mbak dan Mas atas waktunya. Sekali lagi, info ini akan saya teruskan ke grup tadi soal online meeting Zoom-nya bersama Bapak Iqbal. Kemudian selanjutnya informasi-informasi soal Warung Umat dan cara belajarnya saya juga akan share di grup nanti. Insya Allah akan beroperasi kembali tanggal 2 Juni. Mohon maaf lahir batin, kami dari tim Warung Umat, baik secara personal, saya, Oktina, maupun dari tim Warung Umat, kalau misalnya ada kekurangan, jika ada yang perlu disampaikan, boleh nanti disampaikan setelah operasional kembali berjalan. Saya mohon maaf lahir batin, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitas berbuka ya, buat berbuka. Semoga kita menjadi pribadi yang menang, semoga selamat mengejar lagi 3 hari Ramadan ini ya.
Semoga Allah meridhoi kita, semangat terus di masa pandemi ini. Semoga kita menjadi orang yang terus kuat ya. Saya pamit undur diri, Mbak dan Mas sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.